Nah, inilah nilai protein yang saya jelaskan tadi. Mas, ini 20. Berarti belum cukup untuk digunakan untuk ayam usia 0 sampai 4 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sedulur? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya berterima kasih yang sudah mengklik video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara menghitung nilai protein pakan adukan kita. Nah, sebelumnya itu saya jelaskan dulu, sebenarnya ayam itu butuh berapa sih kandungan protein dari mulai 0 hari, dari mulai mereka lahir, maksudnya dari mulai mereka menetas sampai panen, mereka butuh berapa persen sih nilai protein. Nah, kalau untuk ayam dimulai dari usia 0, dari keluar dari cangkangnya mulai memakan, itu ayam, khususnya ayam pedaging, itu butuh butuh nutrisi atau protein sebesar 21 sampai 23%. Sedangkan untuk energi metabolismenya dia membutuhkan 3000 sampai 3100 kcal per kilogram. Dan untuk lemaknya, ayam usia 0 sampai 4 minggu itu butuh lemak kurang lebih 4 sampai 6%, serat kasar 4%, kalsium 0,9%, dan fosfor 0,5%. Itu yang dibutuhkan ayam di usia 0 sampai 4 minggu. Nah, di usia 4 minggu sampai panen, ayam itu membutuhkan protein 19 sampai 21%. Jadi kebutuhan proteinnya itu menurun, dan energinya, EM-nya, energi metabolismenya, dia membutuhkan 3100 sampai 3200 kcal per kilogram. Untuk lemaknya dia membutuhkan 4 sampai 6%, serat kasarnya 4%, kalsiumnya 0,9%, dan fosfornya 0,5%. Itu adalah nutrisi yang dibutuhkan ayam di dalam peternakan kita. Nah, terus kalau seumpama kita ingin mengirit kos pakan dengan cara mengaduk sembarangan pakan-pakan itu, apakah bisa terkejar, Mas, bobot ayam? Kalau jawaban saya di sini tidak bisa. Kalau dengan ngasal ngaduk, ngasal kasih makan, kalau mau ngejar, ini khususnya untuk ngejar bobot ayam, itu saya katakan tidak bisa. Karena apa? Karena itu sudah menjadi kebutuhan ayam. Jadi yang saya jelaskan tadi itu sudah menjadi kebutuhan mereka untuk bisa untuk bisa terkejar bobot mereka, ya butuh nilai protein, nutrisi itu seperti itu yang saya jelaskan tadi. Tuh. Nah, terus bagaimana kalau kita pengen membuat pakan adukan tapi nilai nutrisinya tercukupi? Nah, ini makanya saya buatkan video, kita hitung nilai proteinnya gitu. Jadi ada memang pakan-pakan yang bisa kita campurkan, yang protein rendah, murah, dengan tambahan protein-protein yang tinggi, campuran dengan intinya itu dicampur nilai protein rendah yang harga murah dengan protein tinggi yang harga mahal. Untuk menghitungnya itu saya menggunakan rumus rumus saya itu JP ini singkatan saya buat sendiri. JP ini jumlah pakan adukan yang kita campur, nanti saya jelaskan, dibagi dengan jumlah keseluruhan JK, terus dikali dengan nilai protein. Ini rumus saya yang saya gunakan, dan memang seperti inilah cara menghitungnya, menghitung kadar protein. Nah, itu. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Ya seperti yang jelaskan, pakai rumus ini.
Nah, sebelum kita pakai rumus ini, saya akan perlihatkan nilai-nilai kadar nutrisi protein yang ada di dalam pakan-pakan adukan kita yang biasa kita pakai. Ini. Nah, yang seperti kita sudah lihat, ada jagung yang nilai proteinnya itu 9%, ada katul ini tidak kasar, ada bekatul nilai proteinnya itu 10%, ada tepung ikan yang nilai proteinnya itu 61%. Nah, itu ada juga, ini saya perlihatkan nilai protein tambahan yang saya campurkan di pakan saya, itu yang saya buat sendiri, nah, yaitu tepung tulang dan ampas tahu. Nah, ini nilai proteinnya. Nilai protein ampas tahu dan tepung tulang yang akan saya bahas di video kali ini, itu campurannya, agar mendapatkan pakan adukan yang terjangkau tapi tercukupi nilai proteinnya. Yang pertama, jagung. Saya gunakan jagung. Di sini saya tuliskan saja J. Terus yang kedua saya pakai dedak. Yang di sini saya pakai dedak kasar yang murah saja. Terus ampas tahu. Terus yang keempat saya pakai tepung tulang. Terus yang kelima itu tepung ikan. Nah, dari 5 bahan ini kita mau pakai atau kita mau buat berapa kilo pakan adukan. Contoh, kita mau buat 10 kg pakan adukan. Jadi masing-masing dari 5 ini, masing-masing itu memberikan 2 kilo, dan tepung ikan 2 kilo. Cara menghitungnya bagaimana? Pakai rumus JP, jumlah pakan. Ini yang dimaksud jumlah pakan, 2 ini. Jadi JP 2 dibagi dengan jumlah keseluruhan. Berapa jumlah keseluruhannya? 10 kg. Jadi dibagi dengan 10 kg sama dengan 0,2. Nah, 0,2 dikali dengan nilai protein. Nilai protein jagung tadi berapa? 9%. Maka sama dengan menghasilkan 1,8%. Ini untuk jagung. Terus kita hitung dedaknya. Dedak 2 sama, kita bagi dengan 10 sama, ini sama semua. Kita kali dengan nilai protein dedak berapa tadi? 10%, sama dengan menghasilkan 2% protein. Nah, ampas tahu berapa? 2 bagi 10 sama dengan 0,2 dikali dengan nilai protein ampas tahu. Dari beberapa dari beberapa pencarian saya lihat nilai protein ampas tahu itu 8%. Nah, 0,2 dikali 8% sama dengan menghasilkan 1,66%. Ini ampas tahu. Untuk tepung tulangnya berapa? Yang saya jelaskan, saya perlihatkan tadi 12%. 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 dikali dengan 12%. Ini sama dengan 2,4%. Tepung ikannya ini yang paling tinggi, 2 dibagi 10 sama dengan 0,2 dikali dengan 61%. Sebenarnya kandungan proteinnya tuh 61,8 kalau tidak salah, tapi kita bulatkan saja menjadi 61.
sama dengan menghasilkan 12,2%. Nah, untuk terus bagaimana cara mengetahui 10 kilo adukan itu proteinnya berapa per 100 gramnya? Caranya adalah yang sudah kita hasil yang sudah kita dapat tadi ini itu semua dijumlah. Untuk 10 kilogram kita maaf Bro, lagi batuk. Ini kita jumlah 1,8 ini, itu ditambah dengan 2 protein dedak, ditambah dengan 1,6 protein ampas tahu, ditambah dengan 2,4 ditambah dengan 12,2 sama dengan berapa? 20%. Inilah kandungan protein pakan adukan dari jagung, dedak, ampas tahu, tepung tulang, dan tepung ikan. Nah terus Mas, itu mahal-mahal Mas. Yang mahal ini yang di sini tuh cuman ini, tepung ikan. Saya akui mahal karena saya masih belum bisa dapat pemasok ikan, kepala ikan. Kalau di pasar kan biasa ada orang jual ikan, kepalanya itu kan dibuang. Nah itu bisa kita manfaatkan jadi tepung ikan. Tapi berhubung saya belum dapat channelnya, makanya tepung ikan ini saya belum buat sendiri. Makanya saya masih beli gitu. Untuk jagung ini saya katakan murah karena jagung ini saya katakan murah karena saya tanam sendiri, bibit sendiri, tinggal beli pupuk saja. Itu murah. Dedak kasar di sini itu harganya 2.500 kemarin saya beli. Terus ampas tahu ini sangat murah prosedur. Di tempat saya ampas tahu itu 5.000 dapat 1 timba cat. 1 timba cat kurang lebih itu beratnya 15 sampai 20 kilo. Itu 5.000 dapat 20 kilo. Terus tepung tulang ini gratis, saya dapat gratis. Proteinnya lumayan sedang, tapi saya bisa dapat gratis karena apa? Di tempat saya ada pemotongan ayam yang dagingnya itu dijual, tulangnya dibuang. Daripada dibuang dikali, ya kasihan kalinya kotor tercemari, ya lebih baik saya manfaatkan jadi tepung tulang. Dan kandungan proteinnya juga ya lumayan. Terus tepung ikan ini beli, anggaplah tepung ikan ini belinya 2 kilo kan, kalau 1 kilonya 10.000, 2 kilo cuman 20.000. Untuk menghasilkan 10 kilogram pakan adukan, cuman tepung ikan ini dan berapa sih ampas tahu tadi, cuman 0, berapa rupiah per kilogramnya. Jagung juga murah itu. Nah, untuk bisa mendapatkan yang murah-murah ini, yaitu kita inisiatif bagaimana bisa dapatkan pakan murah berkualitas gitu. Dedak kan banyak di mana-mana. Ampas tahu juga kalau di tempat kita ada, atau kalau mau cari di forum Facebook marketplace itu banyak. Dan tergantung sih juga dari tempat kita ada atau tidak gitu. Dilihat dulu. Kalau tidak ada ya bisa diganti yang lain. Nah, inilah nilai protein yang saya jelaskan tadi. Mas ini 20, berarti belum cukup untuk digunakan untuk ayam usia 0 sampai 4 minggu. Nah, caranya adalah kalau kita mau naikkan protein, menurunkan serat kasar, ini kan kalau masih biasa ini serat kasarnya itu juga akan naik, bertambah. Apalagi dedak ini punya serat kasar banyak, terus ampas tahu punya kadar air tinggi. Nah, caranya itu apa? Kita fermentasi sebagian pakanan kita, kayak dedak, ampas tahu, itu kita fermentasi. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk menaikkan kadar protein. Kalau kadar proteinnya naik, otomatis di sini juga naik gitu.
dan menurunkan serat kasar. Saya jelaskan tadi bahwa ayam usia 0 sampai 4 minggu itu serat kasarnya cuma butuh 4%. Gitu. Dan 4 minggu sampai panen pun juga demikian, serat kasar itu hanya butuh 4%. Nah, jadi kita fermentasi dedak dan ampas tahu, baru kita aduk campurkan, itu bisa menaikkan menjadi 21%. Atau mau di fermentasi semua bisa, itu ya bisa, untuk menaikkan nilai proteinnya dan menurunkan serat dan menurunkan serat kasarnya. Itu tujuan tujuan menfermentasi pakan, selain untuk menjaga pakan itu supaya bisa tahan lama, dan juga menaikkan kadar protein, menurunkan serat kasar. Nah, mungkin video dari saya cukup sekian. Jika banyak salahnya, masih ada salahnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika Anda suka dengan video saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan loncengnya agar terus bisa melihat perkembangan-perkembangan pada channel kami. Cukup sekian dari kami. Jika dalam petutur kata itu kok menyinggung atau ada yang salah, ya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam peternak cucu Mbah Man. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.